kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, sebagaimana biasanya, saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Nah saudara, apakah engkau rindu mengalami mujizat? Saya pastikan semua kita berkata yes atau amin, saudara ya. Saudara rindu mengalami mujizat? Saya juga, saudara. Dan saudaraku yang kekasih, mujizat akan terus berlaku sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, tetapi bagi siapa yang percaya. Ada orang Kristen tidak percaya mujizat karena mereka berkata bahwa mujizat itu hanya pada zaman Yesus. Sesudah itu nggak ada lagi mujizat. Nah saudara, mari kita siapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang telah membawa kami di hari ini. Setelah Engkau menjaga dan menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau, dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Markus pasal 1 pada ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saudara, menarik di sini ya. Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Saudara ya, di ayat 31 dikatakan ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Ini luar biasa. Apakah saudara rindu mengalami mujizat? Pasti saudara berkata, amin. Saya mau katakan dengar baik saudara, undanglah Tuhan Yesus datang ke rumah saudara. Karena di mana ada Yesus, di situ selalu ada mujizat. Amin. Kesembuhan, pemulihan, berkat dan perkara-perkara besar pasti dinyatakan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau merindukan mujizat, undang Yesus. Karena memang Yesus telah mengundang kita datang kepadanya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudaraku yang kekasih, undanglah Yesus ke rumahmu. Iya kan? Karena di mana ada Yesus,
di situ selalu ada mujizat. Jadi kesembuhan, pemulihan, berkat, dan perkara-perkara besar lainnya dinyatakan. Amin. Saudara, Sakeus mengalami titik balik dalam hidupnya setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Pertobatan terjadi dan hidup Sakeus diubahkan sehingga ia berkomitmen. Kalau saudara baca di Lukas pasal 19 ayat yang ke-8, dia katakan begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Begitu juga saat ia bertandang ke rumah Simon Petrus, ya kan? Di mana ibu mertua Simon Petrus terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ya kan? Kalau kita baca tadi ya saudara ya. Dikatakan begini di ayat yang ke-30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu. Dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengulurkan tangannya atas perempuan itu sehingga lenyaplah demamnya. Ibu mertua Petrus mengalami kesembuhan secara sempurna. Saudara, 2 kasus ini yaitu peristiwa Sakeus ya, ketika dia mengundang Yesus datang ke rumahnya, terjadi pertobatan, terjadi perubahan hidup ya, dari duniawi menjadi rohani, ya kan? Dari rohana menjadi sangat rohani, ya kan? Lalu kemudian yang kedua ini di mana Tuhan Yesus bertandang ke rumah Simon Petrus, di mana ada ibu mertuanya yang sedang sakit. Saudara, kalau ikut saya nanti tanggal 17 Oktober ke Israel, kita juga akan datang ke rumah Simon Petrus ya, di mana ada ibu mertuanya yang sakit itu yang disembuhkan ya. Nanti kita akan lihat saudara ya. Nah, jadi saudara daftarkan dirimu ya untuk keberangkatan tanggal 17 Oktober 2022. Ibu mertua Petrus mengalami kesembuhan secara sempurna. Kita akan lihat tempatnya saudara ya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, 2 kasus ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus hadir dalam rumah seseorang, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Karena itu saudaraku yang kekasih, undang Yesus datang ke rumahmu. Ada lagu Kidung Jemaat nomor berapa saya lupa, kurang lebih liriknya begini. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Amin. Iya, di mana ada Yesus ada kebahagiaan. Di mana ada Yesus, yang sakit sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Saudaraku yang kekasih, apa yang sedang saudara pergumulkan saat ini? Mungkin keluarga saudara sedang didera berbagai masalah silih berganti. Jangan menyerah pada keadaan. Sudahkah saudara mengundang Tuhan Yesus? Karena itu saudaraku yang kekasih, mari saudara
bangun mesbah doa, mesbah keluarga. Ya, setiap hari, setiap pagi, ya, bersama saya di tayangan Sahabat Galilea ini. Ajak seluruh keluargamu, ya, saudara juga membagikan link ini kepada orang lain, kepada keluargamu, supaya bersama-sama, ya, mengikuti saat teduh ini setiap pagi. Walaupun keluargamu ada di tempat yang lain, tetapi sudah komitmen untuk sama-sama mengikuti, ya, saat teduh pagi hari ini. Saudara, kita mendengarkan firman, ya, kita berdoa dan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara, mungkin saudara bisa lanjutkan dengan menaikkan puji-pujian bagi Dia, saudara, ya. Ini adalah cara untuk mengundang Dia hadir. Yesus hadir. Di Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saudaraku yang kekasih, di mana ada keluarga yang rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, jika Tuhan melawat keluargamu, kehadirannya pasti akan membawa perubahan. Amin. Merubah yang sakit menjadi sembuh, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang kehilangan pengharapan menjadi berpengharapan, mengubah yang mustahil menjadi ya dan amin. Karena itu di Wahyu pasal 3 ayat 20, di sana tertulis, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Undang Yesus. Apakah saat ini saudara sedang bergumul dengan biaya studi anak-anak? Saudara, karena memang di bulan-bulan ini kita bergumul untuk pembayaran, ya. Yang SD masuk SMP, yang SMP masuk SMA, yang SMA masuk perguruan tinggi. Ya kan? Yang kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3, yang kelas 3 ya lulus masuk perguruan tinggi, saudara. Yang semester 1 ya masuk lagi semester berikutnya, dan semuanya itu bayar pakai doi, ya kan? Pakai duit, ya. Tetapi saudara, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, maka duit pun pasti Tuhan kirim. Amin. Sebab di hari-hari kemarin saya katakan bahwa Tuhan punya cara yang unik untuk menolong kita. Selalu punya cara yang baru untuk menolong setiap kita. Saudara, mari kita undang Yesus datang dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, memerintah dalam hidup kita. Maka kebahagiaan karena kita mengalami mujizat, karena ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat yang lain disiapkan Tuhan bagi setiap kita. Minimal kita mengalami berkat perlindungan, berkat penyertaan yang kita butuhkan di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, kami mohon Engkau hadir dalam seluruh kehidupan kami, di rumah tangga kami, di tempat kerja kami. Kami merindukan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Ada banyak pergumulan kami hari-hari ini, tapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kami
Tuhan sanggup menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau sumber pertolongan kami. Karena itu janjimu kami pegang, sebab hanya janjimu yang dapat dipercaya. Berkati seluruh subscriber dan sahabat Galilea dalam pergumulan mereka, dan juga termasuk mereka yang bergumul dengan biaya studi anak-anak. Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan segala yang kami butuhkan berhubungan dengan biaya studi anak-anak. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, mujizat-Mu terjadi, mereka sembuh, mereka pulih. Hamba berdoa secara khusus untuk kebutuhan gereja Gesindo Jemaat GCC, di mana hamba sebagai gembala yang Kau percayakan. Ada dua kebutuhan utama kami, yaitu penyediaan peralatan untuk ibadah on-site, yaitu sound system. Itu kami gumuli, dan juga dana perpanjangan gedung ini. Tuhan, kami tahu saat-saat ini masa-masa yang sukar. Ada banyak orang mengalami kesukaran. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikan yang kami butuhkan. Kau perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir dalam kehidupan kami untuk gereja Gesindo Jemaat GCC, supaya ibadah on-site akan segera berlangsung, dan juga perpanjangan gedung ini bisa teratasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, menyerahkan semua pergumulan kami. Mujizat terjadi, Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami